Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Nah, di video kali ini akan ada ilmu pengetahuan penting sekaligus juga edukasi Sobat Kicau Mania ya. Di sini di kandang 2 kita akan cek ya Sobat Kicau Mania. Nah, sebelumnya kondisinya seperti ini Sobat Kicau Mania ya. Sebelum datangnya musibah di kandang 2, kondisinya baik-baik saja. Itu induk betina itu tak terlihat sedikit pun sakit. Nah, tetapi setelah beberapa hari kemudian kita lihat induk betina itu sering di bawah, sering di pasir, sering nongkrong di atas ember ya, kelihatan ingin selalu mandi dan posisinya itu selalu basah ya, basah kuyup. Nah, jadi kita bertanya-tanya, akhirnya kita nekat masuk ke kandang. Apa yang terjadi? Kita cek, ternyata dia ada telur yang pecah di dalam perutnya, alias egg binding. Ini dugaan sementara kita egg binding ya, karena tidak ada tanda-tanda kekerasan atau tanda ngebantai, itu tidak ada. Kita hafal betul pejantan ini pejantan bagus. Untuk pasangan di kandang 2 ini juga bagus ya, terahnya bagus Sobat Kicau Mania, murai batu Bengkulu, silangan murai batu Bengkulu. Nah, jadi Sobat Kicau Mania, kalau untuk di kandang 2 ini sebenarnya kami tidak tahu sebelumnya kondisinya bagus ya. Sebenarnya ketika dia nangkring di atas itu tak terlihat gejala-gejala e-bending. Itu biasanya kan posisinya sering di bawah, di pasir ya, sering seperti ngos-ngosan napasnya itu, kemudian merasa tidak enak badannya itu. Nah, tiba-tiba sekitar 1 hari itu dia full selalu di bawah, selalu ingin mandi. Ternyata dalam kondisi yang kita khawatirkan, ternyata e-bending. Waktu kita cek itu udah keluar isi dalam perutnya itu, seperti dia mengeluarkan telur yang pecah atau telur yang lengket. Nah, itu isi perutnya keluar Sobat Kicau Mania seperti usus ya. Sempat kita bingung juga Sobat Kicau Mania ya. Nah, langsung kita ambil cotton bud ya, itu alat korek telinga itu, kita dorong lagi masuk ke duburnya sampai ke dalam perutnya kita masukkan. Artinya masuk lagi Sobat Kicau Mania, seperti kantong usus itu yang berwarna merah itu ya, masuk lagi ya, sempurna lagi. Tapi pada saat itu juga tidak bisa diselamatkan lagi Sobat Kicau Mania, karena kondisinya sudah lemah, makan pun tidak mau ya. Akhirnya induk betina itu mati. Sangat disayang sekali, dan ini kami anggap musibah yang di luar dugaan Sobat Kicau Mania, karena sebelumnya pasangan ini produksinya lancar dan baik-baik saja. Nah, ada juga kejadian mirip dengan seperti ini Sobat Kicau Mania, dulu pernah kita alami ya. Kami sempat berpikir itu e-binding, ternyata bukan. Ternyata dia habis dibantai oleh pejantan yang terlalu fighter karena tempur di dalam kandang ya. Jadi kalau kebiasaan kami, kalau pejantan itu sama-sama fighter, tempur ya, rame-rame tempur, ribut ya, intinya itu buat keributan di sekitar kandang, maka cepat-cepat kita ambil semprotan itu, kita semprot, kita tembak, semprot basah kuyup pejantannya. Nah, seperti di hadapan kita ini contoh pejantan fighter. Ini juga ada indikasi dia mau ngebantai Sobat Kicau Mania. Nah, jadi ada 2 kasus sebenarnya yang sering terjadi ya kalau untuk di penangkaran kita ini. Nah, untuk e-binding itu biasanya terselamatkan biasanya Sobat Kicau Mania setelah kita tahu, kita melihat ya. Kebetulan ini kita tidak tahu, tidak kita pantau, akhirnya kejadiannya fatal. Nah, terlambat ya, intinya itu terlambat kita mengetahuinya. Nah, kemudian kalau untuk kasus yang kedua, biasanya yang sering turun ke bawah itu memang betina posisi seperti egg binding, padahal dia itu habis dibantai Sobat Kicau Mania. Ini akan kita bahas di video ini. Nah, itu biasa pejantan fighter. Nah, kalian harus berhati-hati, itu sering kita temui ya di peternakan kita. Itu sudah berapa kali, banyak yang tewas, banyak yang mati induk betina produksi sekalipun ya, produksi anak 4, terah anak 4 ya. Justru kemarin itu terah anak 4 itu 2 kandang dihabisi sama pejantannya sendiri ya, betina lama, pasangannya yang lama itu dibunuh mati. Nah, itu ada juga Sobat Kicau Mania. Kemudian ada juga kasus yang untuk case tertentu juga, seperti kita tangkap pejantan itu, kita pindahkan poligami ke betina 2. Ketika balik lagi ke betina 1, malah betina satunya dihabisin, dibunuh, dibantai. Nah, ketika kita kembalikan ke betina 2 juga tidak mau, akhirnya dibantai mati semua. Akhirnya pejantan itu tinggal sendiri. Itu ada juga ya, di penangkaran kita ada. Jadi semuanya itu belum tentu Sobat Kicau Mania ya. Sekalipun kita produksi lancar, untuk kedepannya itu belum tentu. Itulah kenyataan faktanya. Jadi kita bicara real saja ya, bicara kenyataan di dalam video ini.
Nah, kembali ke video Sobat Kicau Mania. Nah, yang ingin kita bahas edukasi di sini adalah sesuai pertanyaan Sobat Kicau, masih kita ingat. Om, bagaimana kalau kita tidak punya induk betinanya? Induk betinanya lepas, dibantai mati. Itu ada yang nanya kemarin ya. Dulu juga pernah ada di channel pertama kami nanya seperti itu. Nah, inilah jawabannya Sobat Kicau Mania. Pejantan ini mampu melolo anakannya sendiri, menghidupi anaknya sendiri sampai dia mandiri. Di usia berapa mandiri? Tentu saja kalian sudah tahu, di usia 1 bulan bahkan sampai 2 bulan dia bisa menghidupi anaknya sendiri. Karena anaknya nanti di usia 25 sampai 28 itu sudah bisa ambil makan sendiri di bawah. Otomatis itu disebut usia mandiri. Atau kita anggap saja sampai 30 hari masih bisa dibimbing. Jadi pejantan ini ngebimbing anaknya tetap bisa ngeloloh. Nah, itu juga tergantung dengan karakter pejantan kalian. Biasanya semua pejantan itu mau Sobat Kicau Mania, tetapi ada juga pejantan yang malas. Malas itu dikarenakan kenapa? Karena betinanya memang rajin, jadi ada kebalikannya. Tapi kalau induk betinanya tidak ada, itu benar anaknya ya, pejantan itu tinggal sendiri atau ditinggal mati, maka pejantan itu terpaksa dan dia tetap mau ngelolo anakannya. Itulah yang kita alami di video kali ini. Ini real nyatanya. Setelah 1 minggu kemudian masih tetap ada anakannya, tidak dibantai. Karena pejantan bagus kok. Dia juga tidak pernah ngebantai induk betina tadi. Tapi dikarenakan induk betina tadi sakit, binding, telur pecah di dalam perut, maka dia mati. Akhirnya pejantan ini ngelolo sendiri anakannya. Nah, ini jawabannya Sobat Kicau Mania untuk yang bertanya kemarin. Nah, ini kita zoom kandang Sobat Kicau Mania mulai dari posisi di bawah. Benar-benar tidak ada betina karena betinanya nyata ya. Kejadian tadi ya mati. Tidak ada betinanya, maupun di glodok ini di atas ini juga tidak ada induk betinanya. Artinya mereka memang tinggal bertiga. 2 anaknya itu ya 1 pasang dengan pejantan itu sendiri, karena induk betinanya benar-benar tewas, benar-benar mati dikarenakan pecah telur atau egg binding ya. Jadi itulah kejadiannya yang kami alami Sobat Kicau Mania. Selanjutnya dikarenakan kami punya cadangan-cadangan betina yang lain, akan diusahakan penjodohan. Tetap kita yakin saja karena pejantan ini pejantan bagus. Di sini juga ada tambahan ilmu ya, edukasi buat kalian. Jadi kalau kalian mengalami kejadian seperti ini nggak usah khawatir. Jawabannya kalian siapkan saja betina yang kedua, atau betina yang ketiga, atau betina yang keempat. Jadi ada pengorbanan lagi, kita cari betina lagi untuk dijodohkan. Karena kalau pejantan yang sudah pandai ngelolo seperti ini, itu tidak sulit dia menemukan jodoh. Dengan catatan jodohnya itu benar-benar fix sudah birahi, bukan pastol-pastol yang kalian masukkan. Betina-betina pastol yang belum siap itu rawan juga. Karena kalau untuk burung mapan, apalagi dia sudah pengalaman, dia ini nanti kurang merayu Sobat Kicau Mania. Yang ada dia itu langsung naik ke glodok ya, langsung mengarahkan betina ya, langsung ingin kawin. Nah, seperti itu. Jadi otomatis betinanya benar-benar harus birahi yang sudah mantap umurnya. Nah, setelah kejadian induk betinanya mati, terus kami awasi, terus kami pantau. Pola makannya di sini cukup jangkrik dan keroto seadanya saja Sobat Kicau Mania. Pagi-pagi itu jangkrik 1 genggam, pola makannya tetap seperti itu, seperti biasa. Untuk di siang hari kita siapkan keroto itu paling 1 sendok ya, juga bersama jangkrik. Di siang hari tetap kita 1 genggam dan di sore hari juga 1 genggam, artinya 3 kali sehari. Sama seperti kandang-kandang yang lain, jadi pola makannya sama. Jadi aman saja Sobat Kicau Mania, walaupun pejantan ini tempur dengan kandang-kandang yang lain, pejantan yang lain, dia tetap fokus melolo anakannya. Nah, nanti ini Sobat Kicau Mania di usia 35 hari atau kita tetap lolo indukan sampai usia 60 hari bisa Sobat Kicau Mania. Karena kami pengalaman ya, dulu di channel pertama sudah kita tampilkan ya, anakan murai batu ini bisa sampai gede. Sampai 2 bulan 3 bulan di kandang ini bisa ya, selagi kita yakin pejantannya nggak akan ngebantai, walaupun di sana ada anak betinanya. Ini 1 pasang ceritanya, anak betina kemudian anakan jantannya, sampai dia belajar ngepur di dalam kandang. Nah, kalau kalian pengikut kami yang lama tentu tahu ya, di channelnya kami yang lama dulu sampai anakannya ngepur di kandang ya, artinya kita aduk kroto itu dengan pur leopard kemudian pur gold coin sampai dia makan pur di kandang, itu bisa Sobat Kicau Mania kalau kita bertahan lolo indukan sampai 2 bulan up. Nah, itu ceritanya.
Nah, kemudian ada pilihan kedua, setelah 35 hari boleh kita panen saja anakannya ini ya. Kita langsung jodohkan dengan betina yang baru, itu boleh sobat kicau mania. Tentu saja pejantan ini kita kurung lagi, betinanya yang kita lepaskan ke dalam kandang ini, kandang 2 ini. Jadi pejantan itu kita kurung lagi seperti penjodohan kita yang biasa, 1-3 hari dikurung dalam sangkar petak kecil. Kemudian di hari yang keempat kita lepaskan sampai betina itu terlihat memang sudah akur dengan pejantan ini, sering nongkrong di bawah bersama pejantan, penjodohan lagi. Oke sobat kicau mania, itu saja video kita kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih, salam kicau mania.